Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami tim kuasa hukum dari Pak SK Budi Harjo dan Ibu Nurlela. Kami ingin tegaskan sekali lagi beberapa hal, fakta-fakta persidangan juga dikaitkan dengan dakwaan dari saudara jaksa penuntut umum yang mendakwa klien kami dengan ketentuan pasal 263 dan 266 KUHP, yang pada pokoknya klien kami dituduh membuat surat palsu atau menggunakan akta yang tidak benar pada akta otentik atau keterangan palsu begitu. Saya ingin tegaskan beberapa hal. Yang pertama, sepanjang persidangan ini dan bahkan dalam daftar bukti yang diserahkan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan, juga salinan berkas-berkas yang diterima oleh tim penasihat hukum, itu tidak ada satupun bukti yang berupa laboratorium forensik dari Mabes Polri untuk menegaskan apakah sebuah dokumen itu asli atau palsu. Karena 263 ini tidak bisa ya, pembuktiannya hanya dikonfirmasi berdasarkan keterangan. Karena kalau keterangan orang bisa bohong juga. Dan satu keterangan saja tidak mencukupi untuk memenuhi dua alat bukti. Harus ada keterangan saksi, ada bukti tertulis, dan dokumen tertulis yang paling penting dalam proses pembuktian pasal 263 KUHP adalah hasil laboratorium forensik yang di sana ya akan memeriksa apakah suatu tanda tangan identik atau tidak, dokumen itu identik atau tidak, jenis kertasnya itu apakah asli atau tidak. Nah, itu semua yang akan jadi dasar dakwaan dan nantinya tuntutan. Maka kami ya menduga kuat ini ada proses perkara ini dipesan oleh pihak-pihak tertentu. Bagaimana mungkin ada satu proses bisa P21 bisa dilimpahkan ke pengadilan, sementara bukti utama dalam proses P21 dalam ketentuan pasal 263 itu harus ada hasil laboratorium forensik, dan ini tidak pernah ada. Dan kemarin kita konfirmasi lagi dalam persidangan sebelumnya kepada jaksa juga tidak memiliki. Bahkan sejumlah bukti-bukti yang sudah disita dari klien kami oleh pihak penyidik ternyata tidak dimiliki oleh jaksa. Saya tidak tahu apakah ada satu kondisi yang kemudian memilah-milah bukti-bukti yang sudah diserahkan karena mungkin dianggap bukti itu meringankan klien kami, lalu oleh penyidik tidak diserahkan kepada jaksa, atau hal yang lainnya. Yang jelas banyak sejumlah bukti yang sudah disita dari klien kami, tapi bukti itu tidak dimiliki oleh saudara jaksa penuntut umum. Dan setiap kali jaksa ditanya terkait bukti itu, jaksa hanya menjelaskan kami hanya menerima bukti ini ya. Itu yang pertama. Tanya Bang. Ntar dulu nanti dibuka tanya jawab. Yang kedua, saya mau bicara soal keterangan palsu ini 266. Selama ini yang selalu dijadikan dalih bahwa klien kami dianggap memasukkan keterangan palsu adalah keterangan dari sejumlah saksi-saksi baik di kelurahan atau kecamatan yang ditanya oleh hakim dan juga jaksa juga kami tentang dua giri utama yang menjadi persoalan dalam kasus ini. Karena dua giri yang dimiliki klien kami sebagai alas kepemilikan sah klien kami memiliki tanah, sebagai alas hak dari klien kami sebagai pembeli yang beritikat baik, itu dianggap ya tidak ada hanya dengan dalih otoritas baik kelurahan kecamatan itu memberi jawaban tentang surat-surat itu tidak ditemukan. Padahal tidak ditemukan itu bukan berarti giri itu palsu, atau bukan berarti ada orang yang membuat keterangan palsu dalam giri itu. Bagaimana kalau ternyata giri itu ternyata rusak, dicuri, atau ada mafia yang kita duga kuat ada dalam kasus ini ya, memborong giri-giri dan daftar-daftar girinya itu. Jadi tidak bisa kemudian nanti dalam sebuah perkara berdasarkan tidak ada keterangan, tidak terdaftar atau tidak ditemukan kemudian jadi keyakinan. Apalagi dalam memutus perkara, seorang hakim tidak hanya membutuhkan dua alat bukti, tapi harus ada keyakinan. Jadi dua alat bukti dan satu keyakinan hakim. Dua alat buktinya tidak terpenuhi karena tidak ada laboratorium forensik. Nah, kalau tidak ada laboratorium forensik, bagaimana mungkin akan timbul keyakinan dari majelis hakim bahwa perkara ini benar-benar perkara pemalsuan. Perkara ini benar-benar perkara memasukkan keterangan palsu dalam dokumen atau akta otentik. Nah, itu yang paling penting dari beberapa saksi yang diperiksa. Kesemuanya hanya menerangkan bahwa giri-giri yang dipersoalkan dalam perkara ini ya, daftar atau dokumennya tidak ditemukan. Nah, tidak ditemukan ini tidak bisa kemudian dipersepsikan apalagi dikonkretkan sebagai satu tindakan pemalsuan. Yang ketiga, saya pertama bersyukur sekali karena klien kami itu bisa ditangguhkan, dan dalam proses perkara pidana ketika seorang terdakwa itu bisa ditangguhkan, ini sebenarnya menjadi satu indikator memang kasus ini tidak layak dipersidangkan. Sebab salah satu pertimbangan majelis hakim itu memberikan penangguhan adalah fakta-fakta persidangan. Nah, fakta-fakta persidangan itu hakim kemudian menarik kesimpulan, oh ini nggak meyakinkan ini.
tidak meyakinkan. Dan apalagi Pak Budi berkali-kali ya konfrontir dengan sejumlah saksi yang tadinya nggak kenal, nggak pernah ketemu, ternyata sudah pernah ketemu 5 kali. Akhirnya saksi tadi tidak bisa membantah, itu kan mengkonfirmasi bahwa saksi-saksi ini saksi yang bohong. Kalau dalam urusan pertemuan saja saksi ini bisa berbohong, apalagi keterangan saksi itu. Dan bagaimana mungkin seorang hakim bisa mengambil keyakinan dari keterangan saksi-saksi yang dia bohong soal pertemuan gitu loh. Maka saya meyakini hakim tidak akan mendapatkan keyakinan dari saksi-saksi yang otoritasnya dipertanyakan, karena saksi-saksi ini berulang kali mengkonfirmasi indikator kebohongan dengan menyatakan tidak kenal, tidak ketemu, tapi pada faktanya setelah dikonfrontir oleh klien kami Pak Budi ternyata pernah ketemu dan mengakui sejumlah pertemuan diingat, namun yang lainnya tidak ingat. Tapi sejak awal kenapa mereka tidak katakan saya pernah bertemu tapi lupa begitu, langsung menjawab tidak pernah. Nah, saya menduga kuat ada skenario besar di balik kasus ini. Dan yang terakhir, memang ini pemeriksaan belum selesai, bahkan ahli pun belum dihadirkan, dan semestinya seorang jaksa ketika melihat perkara ini akan P21 harus mendatangkan ahli, karena ahli tadilah yang bisa memberikan tafsiran terhadap norma pasal pada fakta-fakta perkaranya, sehingga dia akan memberikan keterangan bahwa ini memenuhi unsur. Nah, kalau tidak ada kan berarti sejak awal memang P21-nya ini dipaksakan. Seperti mobil ya, sebenarnya nggak ada bensin ini. Paksa dorong-dorong aja biar jalan. Nah, setelah mobil ini sampai ke tempat parkir, ya tetap nggak bisa jalan kasus ini. Karena faktanya memang nggak ada bensinnya. Faktanya nggak ada unsur pidananya, gitu loh. Nah, karena itu saya berkeyakinan dalam kasus ini, apa yang didakwakan oleh saudara jaksa penuntut umum, baik dalam ketentuan pasal 263 KUHP atau pasal 266 KUHP, tidak terpenuhi secara meyakinkan. Jadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena itu kami yakin, walaupun nanti dalam pledoi kita juga akan ungkapkan ini ya, hakim ya tidak ada alasan lain kecuali memberikan vonis bebas atau free sprach, atau setidaknya lepas dari segala tuntutan atau onslah. Sebab tidak ada satupun bukti yang mengkualifikasi 2 alat bukti terpenuhi untuk mengatakan ini pidana memenuhi unsur. Dan tentu saja kalau bukti tidak terpenuhi ya, nggak ada keyakinan. 19 Nggak ada keyakinan, karena hakim itu memeriksa memutus perkara dasarnya adalah 2 alat bukti dan keyakinan. Nah, kalau buktinya tidak terpenuhi, bagaimana mungkin ada keyakinan hakim? Dan karena tidak ya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pak SK Budiarto beserta istrinya Bu Nurlela itu ya harus divonis bebas free sprach atau onslah setidak-tidaknya. Karena begini, kadang-kadang untuk mengkompensasi pernah ditahan nggak bisa bebas mudi Bang, ya udahlah onslah saja, kata-kata begitu. Itu yang awal-awal kita persoalkan. Begitu dari saya, sekarang dari Bang Yahya, silakan Bang. Jadi itulah yang saya persoalkan sebenarnya mengenai penangguhan penahanan untuk memberi support atau melindungi majelis hakim dalam mengambil keputusan. Biar tidak dipaksa memvonis salah gitu ya. Agar tidak ada beban psikologis bagi majelis hakim untuk memutus perkara itu, karena dengan adanya penahanan yang kurang lebih 2 bulan ya. Jadi kurang lebih 2 bulan ditahan, sehingga dengan melihat fakta-fakta tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan kami, itulah sebenarnya secara normatif semuanya. Tapi di dalam perkara ini sebenarnya tidak ada lagi istilah normatif, hukum tidak ada lagi sebenarnya, karena jelas-jelas tidak ada dasar untuk menjadikan tersangka apalagi menahan ya. Itu seharusnya ini main abal-abal saja ini PT SSA, hanya memanfaatkan pejabat atau orang-orang tertentu yang punya pengaruh ya diangkat jadi direktur di PT SSA sehingga melakukan laporan polisi. Perkara ini sebenarnya ini kan bukan perkara perdata, bukan perkara pidana Bang. Bukan perkara perdata ya, bukan. Jadi dia harus nggak bisa diwakili, pelapor itu nggak bisa diwakili. Oh iya, ini kan pidana ya. Ini pidana. Berarti Dono Sampono harus hadir ya Bang ya? Harus hadir. Jadi itu kan kebenaran material. Betul. Jadi seorang mantan jenderal tentu kan mengerti hukum, ya harusnya kita menghormati, apalagi dia tidak pernah hadir hanya dengan alasan bahwa tugas ke luar negeri. Nah, kapasitasnya di sini bukan sebagai anggota DPD dipanggil, ya. Jadi hanya menunjukkan powernya dia, bahwa dia senator,
ya kebal hukum, tapi tidak ada alasan sebenarnya tidak hadir. Kalau memang tidak hadir dengan berbagai alasan, kan ada pasal 216 itu yang harus diterapkan, ya mempersulit jalannya pemeriksaan. Obstruction of justice ini jadinya. Itu jadi harusnya dijemput paksa. Yeah. Walaupun tidak ada kebal hukum, equality before the law harus ditunjukkan, diterapkan. Yang kedua, ini yang jadi permasalahan besar dan menimbulkan bahwa ini perkara settingan dan pesanan bagi konglomeratnya yang berduit. Ada juga kan konglomerat tapi tidak berduit, iya, hanya abal-abal saja mengaku-ngaku. Jadi ini jaksa yang mempedosatukan. Tentu sebelum menetapkan P21, ya tentu kan ada analisa, ada penelitian tentang bukti-bukti ya. Tapi nyatanya langsung di P21 tapi tidak pernah hadir dalam persidangan. Bagaimana caranya mau membuat suatu dakwaan, membuat tuntutan kalau jaksa penuntut umum yang mempedosatukan ini dari Kejaksaan Tinggi DKI tidak pernah mau hadir. Apanya yang mau dilihat? Jadi nanti buat dakwaan, buat tuntutan itu menghayal saja. Karena bukti-bukti di persidangan tidak ada yang menunjang, yang bisa dijadikan dasar, kecuali ini Dono Sampono harus hadir sebenarnya. Seharusnya majelis hakim itu menunda perkara ini atau menghentikan perkara ini sampai Nono hadir ya. Dan ini alhamdulillah majelis hakim sudah melihat fakta-fakta di persidangan dan tidak mendolimi lagi Pak Budi Harjo bersama istri. Dia dilakukan penangguhan. Jadi kita tuntut Nono Sampono sampai kapanpun juga harus hadir. Jadi tidak sah ini penanganan perkara ini oleh majelis hakim kalau Nono Sampono tidak hadir. Jangan sampai lempar batu sembunyi tangan. Enak sekali kita laporkan orang yang kita mau rampas tanahnya, ya dia nggak mau diperiksa barang-barangnya, ya tidak mau hadir di persidangan, hanya memperalat saja aparat penegak hukum, utamanya polisi dan jaksa. Ya inilah yang harus kita hindari ya. Betul. Ini penegakan hukum harus disertai dengan moralitas aparat, harus memenuhi kualifikasi. Jadi seharusnya kalau saya sebaiknya memang kita sudah melakukan dumas, penyidiknya dan jaksa penuntut umumnya ini harus dieksaminasi sebenarnya. Ya jadi jangan main-main dalam perkara. Jadi kalau ada orang tidak senang, langsung saja laporkan polisi dengan data-data yang tidak menunjang ya. Mungkin itu yang mungkin ada lagi. Baik. Sebagai penutup, saya kira begini, apa yang dialami oleh klien kami, SK Budi Harjo ini juga banyak dialami oleh masyarakat lainnya yang merupakan korban-korban dari mafia tanah. Kita tahu rata-rata mereka mendapatkan kezaliman di tingkat penyidikan bahkan penuntutan. Karena itu lembaga yudikatif dalam ini peradilan, kita berharap peradilan inilah yang kemudian meluruskan lagi rel hukum kita. Oke lah, tadi terjadi penzaliman di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, tapi masih ada power dari majelis hakim di tingkat yudikatif yang kemudian membetulkan kembali apa yang sudah salah dan kemudian menegakkan keadilan. Dan konfirmasi keadilan dalam kasus ini adalah hanya dua, yakni Pak Budi itu divonis bebas, Prisma, atau divonis onslah. Jadi tidak ada keadilan kalau Pak Budi ini divonis bersalah meskipun hanya 1 hari. Demikian dari kami.